Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Sedati. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Latar belakang dari permasalahan ini adalah kita semua tahu bahwa pada saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa kita harus belajar mandiri dari rumah. Dan belajar mandiri di rumah itu juga tidak mudah. Banyak hal yang terjadi sehingga kita mengalami banyak kendala. Salah satunya kesulitan dalam memahami pelajaran, hingga pada akhirnya bosan yang membuat kita motivasi belajar kita menjadi rendah. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar? Pertama-tama, marilah kita cari tahu dulu apa pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni motivasi dan belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, pengertian dari motivasi belajar itu sendiri adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Yaitu, salah satunya adalah tentukan tujuan belajar. Apa tujuanmu belajar? Dan tujuan belajar salah satunya adalah apa? Untuk mencapai cita-cita. Sekarang ada pertanyaan. Seandainya, jika Anda hendak bepergian seperti wisata ke luar kota, apa yang Anda rencanakan terlebih dahulu? Dan jawabannya adalah menentukan tempat tujuan wisata. Jadi, jika Anda sudah menentukan tujuan wisata, maka Anda akan semangat melaksanakan perjalanan hingga mencapai tujuan wisata tersebut. Selain itu, Anda akan mudah melakukan perjalanan karena sudah mengetahui arah jalan mana yang dipilih agar mudah mencapai tujuan wisata tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa ketika kalian belajar, hal utama dan salah satunya adalah dengan cara menentukan tujuan belajar dulu supaya termotivasi untuk belajar. Dan tujuan belajar itu adalah cita-cita. Tentukan cita-cita kalian, apakah saya ingin menjadi polisi? Apakah saya ingin menjadi dokter? Apakah saya ingin menjadi guru atau ingin jadi yang lain? Silahkan ditentukan dulu. Kenapa? Karena dengan menentukan cita-cita, proses belajar kita akan mudah. Kita akan semangat dan jalan kita juga akan mudah dalam menentukan arah belajar mencapai tujuan. Lalu bagaimana cara menentukan arah belajar kita? Yang pertama, dengan cara menekuni bidang sesuai cita-cita. Contohnya adalah ketika kalian sudah menentukan cita-cita menjadi dokter, jadi mulai saat ini tekuni bidang yang sesuai cita-cita, yaitu mungkin di SMP ini kalian harus bisa menekuni
pelajaran IPA, karena IPA sangat dibutuhkan untuk mencapai cita-cita menjadi dokter. Selanjutnya, nanti kalau setelah lulus SMP, tentukan juga studi lanjut sesuai dengan cita-cita. Dalam arti ketika saya mau jadi dokter, nanti setelah lulus saya harus masuk kemana? Apakah ke SMA, ataukah ke SMK, ataukah ke yang lain? Tentukan dulu. Yang jelas, ketika kalian ingin menjadi dokter, berarti studi lanjut yang tepat adalah masuk ke SMA. Kemudian setelah itu baru kuliah di jurusan kedokteran. Nah, selanjutnya ada tugas. Tolong buatlah video dengan menyebut nama kelas, hobi, dan cita-cita. Kirim video ini bisa di Classroom atau lewat Japri WhatsApp saya. Kata bijak, orang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang gigih dan pantang menyerah. Terima kasih. Semangat belajar dari rumah.